Kericuhan warnai pembubaran paksa sebuah diskusi. Dugaan pencabulan, polisi tetapkan tersangka ayah dan anak pengasuh pondok pesantren. Tawuran perumpung. Dua kelompok remaja saling serang dengan batu, petasan, dan senjata tajam. Korban meninggal dunia akibat tambang emas longsor bertambah menjadi 12 orang. Halo, selamat pagi. Ya, senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini Minggu 29 September 2024. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, sekelompok orang berbuat onar dan membubarkan diskusi yang melibatkan sejumlah aktivis serta tokoh di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan. Mereka juga merusak sejumlah peralatan dan memaksa peserta diskusi keluar dari ruangan. Sekelompok orang merangsek ke dalam ruangan di sebuah hotel di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Mereka berusaha membubarkan acara diskusi bersama tokoh dan aktivis nasional yang tengah digelar di ruangan tersebut. Puluhan pria itu selain berteriak-teriak juga merusak sejumlah peralatan di dalam ruangan dan memaksa peserta diskusi untuk keluar ruangan. Tahu dia menyerbu ke dalam, lagi ada acara itu jadi bela tanah air. Nah itu nyerbu, dia hancur-hancurin. Semua lagi diskusi, dia hancur-hancurin tuh. Dari penyelidikan polisi, diduga sekelompok pria yang membubarkan diskusi dan melakukan perusakan di hotel tersebut berbeda dengan massa pengunjuk rasa yang melakukan demonstrasi di depan hotel yang sama. Kalau massa yang melakukan pengerusakan itu masuk, kami tidak tahu. Karena memang kegiatan di dalam apa kami juga tidak tahu. Karena tidak ada pemberitahuan ke Polsek ataupun ke Polres terkait dengan kegiatan. Pada hari ini kami lebih fokus pada pengamanan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Cinta Tanah Air. Orang yang berbeda dari kelompok yang melakukan unras di depan. Dan melakukan pengerusakan ya, di... betul. Polisi kini memburu pelaku perusakan yang jumlahnya diperkirakan sebanyak 25 orang itu untuk mengungkap perbuatan mereka di hotel tersebut. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Beralih ke informasi lain, pihak Polres Bekasi menetapkan ayah dan anak pengasuh sebuah pondok pesantren di Bekasi, Jawa Barat sebagai tersangka karena diduga mencabuli 3 santriwatinya sendiri. Penyidik memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti pakaian korban. Ratusan orang menyerbu sebuah pondok pesantren di Jalan Jarak Kosta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Sejumlah warga mengaku anaknya dicabuli dan dilecehkan oleh pemilik ponpes tersebut. Warga melampiaskan amarah dengan melempar rumah pengasuh ponpes menggunakan batu. Polisi berusaha meredam kemarahan warga. Petugas juga mengevakuasi terduga pelaku dari rumahnya. Selanjutnya ia dibawa ke Polres Bekasi. Polisi telah menetapkan ayah dan anak sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan santriwati. Namun karena orang-orang yang ngaji di situ belajar ngajinya menginap, kemudian berhari-hari, sehingga orang-orang sekitar situ sudah memberi panggilan ya pondok pesantren. Karena udah sama sistemnya mungkin. Sistemnya ya hanya karena menginapnya sih, lebih tepatnya karena menginap jadi sudah seperti pondok pesantren. Antara hari dua ini hubungan antara satu sama lain? Ini sebenarnya hubungannya antara satu sama lain adalah orang tua dan anak. Bapak dan anak lebih tepatnya. Kedua tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak. Polisi juga menegaskan pondok pesantren tersebut belum memiliki izin. Penyelidikan terus dilakukan, mengingat saat ini baru ada 3 korban yang melaporkan kasus dugaan pencabulan. Muabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Pemirsa, balap liar terjadi di Jalan Raya Taman Mini Jakarta Timur hingga mengganggu pengguna jalan lain. Selain itu, 2 kelompok remaja saling serang dengan batu, petasan, dan senjata tajam di kawasan Jatinegara. Tawuran, perumpung. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu sore. Mereka saling serang menggunakan petasan, batu, hingga senjata tajam. Pelaku tawuran berjumlah puluhan orang ini sempat menutup ruas jalan dari kawasan Pulau Gadung menuju Jatinegara. Kejadian ini diduga berawal dari sekelompok remaja yang melakukan pelemparan batu dan petasan ke permukiman warga. Tawuran pecah saat remaja di permukiman melakukan perlawanan. Usai 1 jam tawuran, 2 kelompok membubarkan diri. Dia sambil nembaknya, sambil lempar batu, botol kecil kayak gitu, dia kasih botol. Ada petasan juga, Bang? Ada, iya, petasan. Awalnya tuh yang bikin itu petasan itu. Balap liar terjadi di Jalan Raya Taman Mini Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Pengguna kendaraan seperti bus dan mobil terpaksa dihentikan untuk memberi ruang bagi pembalap liar beraksi di jalan lurus sepanjang 500 meter. Aksi balap liar ini mengundang perhatian kaum muda untuk menonton dari dekat hingga menimbulkan keramaian. Kegiatan ini sering berlangsung pada akhir pekan. Pembalap liar membubarkan diri saat mengetahui kedatangan petugas kepolisian. Tim Liputan melaporkan. Sambil membawa senapan angin dan senjata tajam, seorang pria di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan mengamuk di kantor perusahaan pengolahan kelapa sawit. Polisi yang mendatangi lokasi kejadian terlibat baku tembak dengan pelaku. Pegawai yang tengah bekerja di kantor perusahaan pengolahan kelapa sawit ini panik setelah didatangi seorang pria yang menenteng senapan angin dan senjata tajam. Peristiwa itu terjadi di Desa Simpang Tais, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Sabtu siang. Suasana semakin tegang ketika pelaku beberapa kali melepaskan tembakan ke udara sambil menendang tong sampah. Bahkan seorang polisi yang datang ke lokasi kejadian justru menjadi korban amarah pelaku hingga terluka. Suasana semakin tegang karena polisi dan pelaku terlibat baku tembak. Usai mengamuk, pelaku kemudian kabur ke hutan yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Setelah sampai di pos security, dia sudah duduk di situ. Lalu saya tanya, ada apa? Langsung dia marah dan menjawab, mengapa kau? Langsung menyerang saya, nembak saya sekali. Kemudian mengambil pisau dan mengarahkan ke saya sambil berlari. Saya kasih aba-aba, berhenti, jangan mendekat, berhenti, jangan mendekat. Lalu tetap saja dia berlari dan saya kasih tembakan ke arah kaki untuk melumpuhkan saudara Iwan. Belum diketahui pasti apa motif pelaku mendatangi dan mengamuk di kantor perusahaan pengolahan kelapa sawit tersebut. Polisi telah mengamankan senapan angin dan senjata tajam milik pelaku yang diketahui bernama Iwan Setiawan itu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Diduga akibat menyalakan lilin saat listrik padam dan lupa dimatikan, sebuah rumah di Jember, Jawa Timur ludes terbakar. Sementara di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, kebakaran melanda permukiman warga di Wonosari hingga 3 bangunan ludes. Api yang berkobar di tengah permukiman di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul Sabtu siang mengejutkan warga. Terlebih rumah yang terbakar berada tepat di depan SMP Negeri 2 Wonosari. Menggunakan peralatan seadanya, warga berupaya memadamkan api. Namun kencangnya angin membuat api cepat merembet ke bangunan lain. Pemilik rumah yang terbakar menduga api bersumber dari korsleting arus listrik. Masuk itu udah api besar. Terus perabotan seperti apa Pak yang di dalam rumah Pak? Perabotan itu macam-macam. Nggak ada yang bisa diselamatkan nggak Pak? Nggak ada. Petugas pemadam kebakaran yang kemudian tiba di lokasi berhasil memadamkan api setelah sekitar 1 jam. Namun sebuah kios fotokopi dan warung ikut hangus terbakar. Ada 3 bangunan yang terbakar, yaitu 2 itu untuk disewakan, yang 1 untuk fotokopi, kemudian yang 1 untuk rental, kemudian yang 1 adalah rumah tempat tinggal.
Di Jember, Jawa Timur, kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Desa Lengkong, Kecamatan Mumbul Sari, Sabtu dini hari. Api berkobar hebat saat sebagian besar warga masih tidur lelap. Diduga api bersumber dari nyala api lilin. Mulai dari siang sampai sore itu memang terjadi pemadaman listrik. Makanya dari pihak pemilik rumah itu menyalakan lilin. Cuma masalahnya itu lilin itu ditinggal. Jadi mungkin akhirnya lama-kelamaan lilin itu meleleh, akhirnya terjadi suatu kebakaran. Pemilik rumah terpaksa menyalakan lilin untuk penerangan di dalam rumah karena adanya pemadaman listrik menyusul terjangan angin puting beliung yang melanda Jumat sore. Meski tidak ada korban, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi korban meninggal dunia akibat tambang emas yang longsor di Kabupaten Solok, Sumatera Barat hingga Sabtu petang menjadi 12 orang. Sementara itu, tim SAR gabungan menemukan 2 korban longsor dalam kondisi luka berat dan langsung dievakuasi ke RSUD Arosuka, Kabupaten Solok. Petugas gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan masyarakat akhirnya berhasil menemukan 2 lagi korban longsoran tambang emas di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok pada hari Sabtu. Kedua korban mengalami luka parah dan langsung dievakuasi petugas dari area tambang ke posko tim SAR yang diperkirakan menempuh waktu hingga 6 jam. Dari posko tim SAR, kedua korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arosuka, Kabupaten Solok. Dengan ditemukannya kedua korban, total sudah 25 orang korban tambang emas longsor yang ditemukan dengan 12 diantaranya tewas. Penambahan jumlah korban tewas akibat adanya seorang korban yang sebelumnya mengalami luka berat meninggal dunia pada Sabtu pagi. 12 orang meninggal dunia, 11 orang selamat dan saat ini penanganan medis, dan 2 orang saat ini dalam evakuasi dari lokasi longsor ke posko ataupun ke puskesmas yang terdekat. Dalam proses evakuasi kedua korban luka, Basarnas Padang menurunkan personel tambahan yang melibatkan marinir. Selain menyisir area tambang untuk memastikan ada tidaknya korban lain, tim akan dibagi ke sejumlah titik pos untuk nantinya secara estafet dapat mempercepat proses evakuasi. Sebelumnya, tambang emas di Sungai Abu, Kabupaten Solok mengalami longsor Kamis sore. Medan yang berat menuju TKP dan kondisi cuaca menyulitkan petugas dalam mempercepat proses evakuasi. Ulfa Musriadi melaporkan dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Di informasi lainnya, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Lebak, Banten pada Sabtu sore. Sejumlah akses jalan tak bisa dilalui akibat tertutup pohon tumbang. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten mengakibatkan sejumlah akses jalan tertutup pohon tumbang. Seperti di Jalan Hardiwinangun, Rangkas Bitung, pohon trem besi berukuran besar yang berada di samping kantor sebuah bank roboh menutupi jalan. Petugas BPBD Lebak yang mengevakuasi bagian pohon menggunakan mesin pemotong sempat terkendala banyaknya kabel utilitas. Tercatat ada 4 titik pohon tumbang di wilayah Lebak pasca hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada Sabtu sore. Sama anginnya hujan kan, sama petir, terus udah lama angin yang pertama kencang, yang kedua. Oh, pas keduanya rubuh? Ya, pas kedua. Itu pas lalu lintas sendiri seperti apa, Kang? Masih ada? Masih sepi. Oh, sepi. Iya, pasang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bagian pohon dapat dievakuasi dalam waktu 2 jam. Aryo Maranos melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Majalengka, Jawa Barat membuat atap bangunan sebuah sekolah ambruk. Hingga Sabtu siang, puing-puing atap yang ambruk masih dibiarkan berserakan di dalam kelas. Bangunan sekolah Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Ulum di Desa Ciparai, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka hingga Sabtu siang masih porak-poranda. Atap bangunan ambruk Jumat petang setelah hujan lebat mengguyur selama berjam-jam. Sedikitnya 4 ruang kelas hancur setelah tertimpa reruntuhan atap. Saat kejadian, kegiatan belajar mengajar di sekolah telah berakhir sehingga seluruh ruang kelas dalam keadaan kosong. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena ruangan itu udah dikosongkan. Kebetulan siswa itu kegiatan KBM baru selesai.
Awalnya 4, kemarin itu sih akibat hujan lebat. Ya, ini yang sebelah sini itu ambruk lagi. Insiden tersebut dipastikan akan mengakibatkan kegiatan belajar mengajar di sekolah terganggu. Pihak sekolah terpaksa memindahkan kegiatan belajar mengajar ke sejumlah ruangan yang masih bisa digunakan. Hingga Sabtu siang, puing bangunan yang ambruk masih berserakan di dalam ruang kelas. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian ketujuh remaja di aliran Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, polisi gencarkan penyelidikan diantaranya pemeriksaan 25 orang saksi. Polisi juga memastikan adanya 2 kejadian yang berkaitan dengan kasus tersebut. Selain temuan jenazah, juga kejadian berkumpulnya puluhan pemuda di sebuah warung. Temuan 7 jenazah remaja di sebuah kali di kawasan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat selain menghebohkan masyarakat, keluarga dirundung duka dan kesedihan. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian ketujuh remaja di aliran kali di Kota Bekasi, Jawa Barat, polisi menggencarkan penyelidikan, di antaranya pemeriksaan 25 orang saksi, serta menunggu hasil autopsi keseluruhan jenazah korban. Dari pemeriksaan saksi-saksi, polisi memastikan adanya kode ajakan untuk berkumpul para remaja di warung, yaitu kode hajatan dan ulang tahun. Selain itu, dari pemeriksaan kebanyakan para remaja tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Polisi juga memastikan adanya 2 kejadian yang berkaitan dengan kasus tersebut. Selain temuan jenazah, juga kejadian berkumpulnya puluhan pemuda di sebuah warung. Sebelum mereka kocar-kacir menceburkan diri ke sungai, menyusul adanya patroli kepolisian. Ada 2 peristiwa ya. Peristiwa yang pertama itu kita ketahui bahwa pada hari Minggu ada ditemukan 7 jenazah di kali di belakang masjid perumahan Pondok Gede Permai, dan itu merupakan kasus pertama karena kita dari situ baru kita bisa ada benang merahnya dengan kejadian berkumpulnya sekumpulan anak muda pada hari Sabtu tanggal 21 September. Seorang ayah aniaya remaja 13 tahun hingga tewas. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nurul Cinta usai jeda. Tetaplah bersama kami. Teka-teki kematian seorang remaja laki-laki di depan puskesmas di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Korban yang berusia 13 tahun itu diduga tewas setelah dianiaya ayah kandungnya. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan saat korban dibawa oleh temannya ke Puskesmas Labakang, Pangkep, Sulawesi Selatan dalam keadaan kritis pada 11 Agustus silam. Namun sayang, nyawa remaja berusia 13 tahun itu tak tertolong lagi karena kondisinya yang lemah. Dari hasil penyelidikan polisi diketahui korban mengalami luka-luka setelah dianiaya oleh ayah kandungnya menggunakan benda tumpul hingga senjata tajam. Petugas kemudian menangkap tersangka di tempat persembunyiannya di Tanral Diliu, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu 28 September. Tersangka mengaku tega menganiaya anak kandungnya lantaran emosi, motornya rusak setelah digunakan oleh korban. Dari pengakuan terduga dan saksi-saksi bahwasanya korban dianiaya dengan cara dipukul dengan tangan kosong, kemudian dicambuk dengan kayu ubi, serta ditusuk-tusuk dengan menggunakan pisau. Korban dianiaya oleh ayah kandungnya pada 8 Agustus di depan kakak dan temannya. Remaja berusia 13 tahun itu lalu kabur bersama rekannya dan sempat bertahan 2 hari dengan luka yang ia derita. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Seorang ibu yang menjadi korban penganiayaan sadis oleh anak kandungnya di Makassar, Sulawesi Selatan kondisinya semakin membaik. Korban menjalani operasi hingga 6 jam untuk pemulihan khusus tulang di bagian kepala dan tangan. Wanita yang menjadi korban penganiayaan anaknya sendiri di Makassar, Sulawesi Selatan semakin membaik kondisinya pada hari Sabtu. Korban menjalani perawatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jala Amari.
Pada 26 September 2024, ia menjalani operasi bedah selama 6 jam. Operasi melibatkan sejumlah dokter spesialis seperti dokter anestesi, ortopedi, dan bedah. Setelah operasi, korban menjalani serangkaian perawatan dari dokter spesialis ortopedi untuk memulihkan sistem kerangka kepala dan bagian tulang tangan korban. Di titik itulah korban mendapat tebasan parang berulang kali dari anak sulungnya. Tindakan medis yang seharusnya kita tangani lukanya, kemudian kita bersihkan, kita jahit lukanya untuk menghentikan perdarahannya, kemudian untuk menstabilkan kondisi pasien. Nah, setelah itu kami juga koordinasi dengan dokter spesialis bedahnya untuk penanganan lebih lanjutnya seperti transfusi darah dan juga tindakan operasi lanjutan. Operasinya itu berlangsung kurang lebih 6 jam. 6 jam ya? Ada pihak dokter rumah sakit ya? Ya, semua berjalan lancar. Alhamdulillah. Dan kondisi ibu semakin membaik ya Pak? Ya, sampai hari ini semakin membaik. Sudah, hati-hati, sudah. Sebelumnya, pada 24 September 2024, warga Jalan Tinumbu, Kota Makassar dihebohkan dengan pembacokan yang dilakukan pelaku terhadap ibu kandungnya sendiri di pelataran rumah. Aksi terhenti setelah warga memaksa masuk ke dalam pelataran rumah dan mengejar pelaku. Belakangan diketahui pelaku menderita gangguan jiwa dan telah ditempatkan di ruang khusus RSUD Dadi Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang selebritas kembali tersandung kasus narkoba. Kali ini aktor pesinetron Andrew Andika harus berurusan dengan polisi lantaran kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu bersama 5 orang rekannya di 2 tempat berbeda, yakni di wilayah Bogor dan Jakarta Selatan. Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Chandra Mata Rohansyah, Sabtu petang membenarkan penangkapan terhadap pesinetron Andrew Andika. Andrew Andika yang memulai karir sebagai aktor sejak tahun 2007 menjadi tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu bersama 5 orang temannya di 2 tempat berbeda, yaitu di wilayah Bogor, Jawa Barat dan Jakarta Selatan. Bahkan di antara rekan selebritas ini 1 orang merupakan influencer. Inisial AA tersebut saat ini berada di Polres Metro Jakarta Barat. Begitu juga dengan teman-temannya dalam keadaan sehat. Berapa orang teman-temannya? Cukup banyak untuk teman-temannya ada 5 orang, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan, dan diantaranya ada juga yang sebagai influencer. Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi tersangka pembunuhan lantaran menganiaya pria lainnya hingga tewas. Tak terima kekasihnya mendapat pelecehan, membuat tersangka nekat menganiaya korban, melatar belakangi peristiwa itu. Tampak dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV, 2 pria terlibat cekcok dan berujung pemukulan. Dalam kejadian di kawasan di Jalan Nusantara Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang di antaranya langsung terkapar hingga tidak sadarkan diri akibat pemukulan. Korban kemudian meninggal dunia setelah mendapat perawatan selama beberapa hari di rumah sakit. Tangani kasusnya, polisi kemudian meringkus tersangka pemukulan. Hasil penyelidikan sementara, polisi memastikan pemicu kejadian itu berawal dari tersangka yang tidak terima kekasihnya mendapat pelecehan. Memegang payudara saudari S dengan menggunakan tangan kanannya. Melihat kejadian tersebut, tersangka menghampiri saudari S beserta korban sambil berkata, "Jangan begitu carata, bos." Tersangka langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah korban, sehingga korban jatuh terkapar di atas trotoar. Seorang pelaku pencurian yang biasa beraksi dengan membobol tembok di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara diringkus polisi. Salah satu kaki pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena berusaha lari saat akan ditangkap. Pria bernama Baharudin ini dibekuk Resmo Polres Buton Tengah di sebuah hotel di Kabupaten Muna yang dijadikan tempat persembunyiannya Sabtu siang. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Tersangka diburu polisi dalam beberapa hari terakhir karena melakukan pencurian di sejumlah lokasi di Buton Tengah. Saat menjalankan aksinya, tersangka menyasar rumah-rumah kosong atau toko kelontong dan melancarkan aksinya pada malam hari dengan cara membobol tembok. Tersangka kemudian mencuri barang elektronik hingga pakaian. Barang-barang itu kemudian dijual untuk kebutuhan sehari-hari.
Berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 5 TKP. Ya. Kejadian ini berawal dari laporan korban yang melaporkan tentang pembobolan tembok toko atau ruko tempat menjual barang-barang. Ya, yang mengalami kerugian kurang lebih 75 juta rupiah. Satuan Reskrim Polres Buton saat ini masih mengembangkan kasus pencurian tersebut, sementara tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Rahmadi melaporkan dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Seorang anak balita di Bojonegoro, Jawa Timur tewas tertabrak kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya, Jakarta. Korban diduga lepas dari pengawasan orang tua, lalu bermain di rel kereta berada di dekat rumahnya. Polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan bocah balita yang tertabrak kereta api Argo Bromo Anggrek di Desa Kalitudu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu siang. Lokasi kejadian berada sekitar 25 meter dari rumah orang tua korban. Bocah berusia 2 tahun itu mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia di tempat. Peristiwa terjadi ketika ibu korban pergi membeli air minum dan meninggalkan korban di rumah bersama neneknya. Diduga bocah itu lepas dari pengawasan dan bermain di sekitar rel kereta, lalu tertabrak kereta jurusan Surabaya-Jakarta. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bojonegoro guna dilakukan visum. Jadi memang benar, tadi sekitar jam 15.15 kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya anak yang tertabrak kereta api Argo Anggrek. Lokasi dengan rumahnya Pak, balita itu Pak? Sekitar kurang lebih mungkin 25 meter. Dari rel kereta api ya? Ya. Polisi mengimbau warga yang bermukim di dekat rel kereta api untuk selalu berhati-hati akan bahaya ketika kereta melintas. Karena setahun lalu kakek korban meninggal dunia setelah tertabrak kereta api di dekat rumahnya. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro, Jawa Timur. Anak diduga terjerat narkoba, seorang wanita histeris hingga pingsan. Informasi selengkapnya bersama Pratiwi Kusuma sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Usai temukan ladang ganja di kawasan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, polisi mengungkap peredaran sabu dan obat keras berbahaya dengan tersangka mencapai 20 orang. Sementara seorang wanita histeris hingga pingsan menyusul adanya penangkapan terhadap seorang pemuda yang diduga menjadi pengedar sabu-sabu di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Wanita ini histeris dan tak sadarkan diri lantaran menyaksikan anaknya yang berurusan dengan polisi. Pihak keluarga pun langsung menenangkannya. Polisi bersama petugas Babinkas sebelumnya meringkus seorang pemuda di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat dalam sebuah penggerebekan yang berujung pergulatan. Pasalnya pemuda tersebut diduga menjadi pengedar narkoba. Dalam kejadian ini selain membekuk tersangka, petugas juga menyita barang bukti sabu-sabu dari dalam jok motor. Wanita ini tak percaya jika putranya terjerat narkoba. Sini palanya robek, itu lakbannya kenceng sekali loh, ditutupnya sini. Dilakban matanya? Iya, matanya dilakban. Agaknya dikit-dikit pakai lakban. Alas infonya terkait narkoba kan? Ibu tahu gak kalau anak ibu mati atau enggak? Setahu saya aku gak ngerti ya Pak, kayaknya saya gak make kali. Cuman mereka kan lagi main nongkrong-nongkrong Pak. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, polisi mengungkap peredaran sabu dan obat keras berbahaya serta temuan ladang ganja di kawasan Gunung Semeru. Dalam kasus tersebut, polisi menahan 20 orang tersangka berikut barang buktinya. Don Vito Samarta dan Nur Salim melaporkan dari Jakarta dan Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa, komplotan spesialis pencurian di toko kelontong yang sering beraksi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Dari 6 pencuri yang tertangkap, 4 diantaranya adalah wanita. Dalam rekaman CCTV, kawanan pencuri melancarkan aksinya di salah satu toko kelontong di Jalan Terminal Baru, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pencurian tersebut terjadi pada 1 September 2024.
Saat beraksi, 6 pelaku berbagi peran. 2 pelaku pria bertugas menunggu di luar toko dengan becak motor. 2 pelaku lainnya menjaga agar aksi 2 eksekutor tidak ketahuan oleh penjaga toko. Polisi melakukan penyelidikan dan menangkap 6 pencuri di Jalan Rapok Kaling, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kawanan pencuri ini telah melakukan pencurian di sejumlah lokasi di Kabupaten Pangkep. Kami tangkap berjumlah 6 orang, di antara 4 perempuan dan 2 laki-laki. Itu masing-masing mempunyai peran. Yang laki-laki itu mempunyai peran, kalau dari yang kami interogasi, itu yang kedua laki-laki menggunakan bentor. Sisanya 4 perempuan itu ada yang menjaga di luar dan ada eksekusi untuk mengambil barang yang dicuri. Saat ini komplotan pencuri masih diperiksa secara terpisah oleh tim penyidik guna mengungkap sejumlah lokasi aksi pencuriannya. Sementara untuk penanganan 4 pelaku wanita ditangani oleh unit PPA Polres Pangkep. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pemirsa, dalam masa kampanye Pilkada Jakarta 2024, para calon gubernur gencarkan kegiatannya ke sejumlah wilayah untuk menemui masyarakat termasuk menghadiri sebuah acara adu gagasan. Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung paparkan sejumlah program untuk Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota. Acara adu gagasan berlangsung di Indonesia Arena GBK Jakarta Sabtu malam. Para calon gubernur Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung hadir untuk memaparkan gagasan dan program-program unggulan untuk Jakarta. Dalam kesempatan ini, Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil memfokuskan gagasannya untuk anak muda dengan sejumlah program. Menaikkan statusnya menjadi kota jasa internasional dengan segala risiko. Yang kedua, mendorong yang namanya ekonomi kreatif, ekonomi digital sebagai lokomotifnya, ekonomi film, kuliner, itu sangat luar biasa untuk Jakarta untuk menambah pekerjaan anak-anak muda. Dharma Pongrekun, calon gubernur nomor urut 2, bertekad untuk menjaga Jakarta tetap aman dengan mengedepankan adab. Banyaknya kejahatan pun karena hilangnya adab. Banyaknya pengangguran. Untuk apa memberikan lapangan pekerjaan kalau ujungnya hasilnya tidak beradab? Ya. Keamanan itu dari adab. Bukan orang berlomba-lomba saja untuk mempunyai uang. Ya. Sementara Cagup nomor urut 3 Pramono Anung, acara adu gagasan menjadi medium penyampaian pikirannya untuk warga Jakarta. Di antaranya ia akan menggratiskan 15 golongan warga dalam penggunaan sarana transportasi. Kalau saya dikasih amanah, saya akan minta bekerja sama dengan pemerintah pusat yang namanya LRT, MRT, yang 15 kelompok golongan ini juga harusnya dibebaskan. Saya akan fight untuk itu. Berarti gratis apa? Gratis. Termasuk yang sekarang digratiskan untuk busway. Acara adu gagasan dengan pemandu jurnalis senior Andi F. Noya menjadi ajang latihan debat bagi para kandidat atau calon gubernur Jakarta. Anindika Pribadi melaporkan dari Jakarta. Semakin mendekati ke waktu pilkada serentak, sejumlah calon gubernur terus berkampanye. Mereka melakukan sejumlah kegiatan mulai dari mengunjungi berbagai komunitas untuk menggalang dukungan hingga bertemu relawan. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Acep Adang bertemu masyarakat Tionghoa di Kota Bandung hari Sabtu. Ia mengunjungi Museum Tionghoa yang merupakan museum terbesar di Kota Kembang. Kedatangannya merupakan bentuk menjaga toleransi antar umat beragama. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Syahiku melakukan olahraga santai dan menyapa warga di sekitar Situ Bulet, Purwakarta, Jawa Barat pada hari Sabtu. Jika terpilih, Ahmad Syahiku ingin adanya keseimbangan atau keadilan untuk pembangunan di Jawa Barat. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi juga meminta dukungan dari masyarakat Tionghoa. Ia juga berharap Museum Masyarakat Tionghoa bisa lebih modern dengan konsep museum digital. Jika terpilih, Deddy akan berkolaborasi dengan masyarakat Tionghoa di bidang pendidikan dan pariwisata. Sementara itu, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi bertemu dengan partai politik pengusung dan relawan di salah satu kedai kopi di wilayah Gargunung, Klaten, Jawa Tengah, Sabtu siang. Unsur relawan memiliki peran penting yang akan mendukung dalam pilkada serentak.
Dari Jawa Timur, calon gubernur Jatim nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah menemui salah satu tokoh ulama di Bangkalan, Jawa Timur. Luluk menyebut Madura menjadi kunci kemajuan Jawa Timur. Ia juga menyatakan Pulau Madura berpotensi menjadi provinsi sendiri, tentu dengan studi yang mendalam. Calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa berkampanye di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Cagup Petahana menyapa dan menyerap aspirasi para pedagang di pasar tradisional setempat. Khofifah juga membeli sejumlah barang yang dijual pedagang. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini menghadiri upacara wisuda di Universitas PGRI Adi Buwana, Surabaya. Dalam orasi kebangsaannya, Risma menyoroti kesejahteraan guru dan akan memperhatikan gaji guru jika dirinya terpilih memimpin Jawa Timur. Tim Liputan melaporkan. Jelang peringatan HUT ke-79 TNI Angkatan Udara menggelar atraksi aerobatik The Jupiter dan pesawat tempur F-16 yang memukau masyarakat di Lanut Iswahyudi, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sejumlah informasi menarik lainnya kami kemas dalam kilas peristiwa berikut ini. Penampilan tim aerobatik The Jupiter TNI Angkatan Udara berlangsung di landasan pacu TNI Pantai Depok, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim Jupiter piawai memeragakan sejumlah manuvernya, diantaranya berupa lukisan putih di angkasa, termasuk terjun payung bendera merah putih hingga atraksi pesawat tempur F-16. Acara digelar untuk mendekatkan diri TNI, khususnya Angkatan Udara dengan masyarakat, serta menanamkan cinta tanah air dan dirgantara. Ribuan prajurit dan ratusan alutsista turut andil dalam rangkaian gladi resik puncak HUT ke-79 TNI di lapangan Silang Monas, Jakarta. Mulai dari rangkaian defile alias arak-arakan, pasukan berkuda dan pasukan terjun payung. Ada juga tank tempur dan kendaraan taktis maung sampai rudal. Presiden Joko Widodo menerima brevet kehormatan Hiu Kencana, lambang kehormatan Satuan Kapal Selam TNI Angkatan Laut. Penganugerahan berlangsung di atas KRI Dr. Rajiman Wediodiningrat yang berlayar menuju Teluk, Jakarta. Jokowi mendapat anugerah karena jasa dan perhatiannya terhadap TNI Angkatan Laut. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Festival Kreatif Idea Fest 2024 kembali digelar. Di tahun ke-12 penyelenggaraannya, Idea Fest menghadirkan lebih dari 500 pembicara dalam 120 sesi. Idea Fest 2024 resmi digelar dengan sejumlah tema yang merepresentasikan individu dengan ide, inovasi, integritas, dan aspirasi yang menjadi penggerak pertumbuhan industri kreatif. Pada hari pertama, 27 Januari, lebih dari 150 pemateri hadir di JCC Senayan. Seru banget ya, akhirnya ada ruang di mana teman-teman bisa datang, ada sharing session, dan ada speaker-speaker yang bisa dikatakan ini ya, very thoughtful dan juga imajinatif. Sedangkan di hari kedua, Idea Fest mengangkat isu bahan pangan lokal sebagai solusi ketahanan pangan. Penggerak pangan lokal dari sejumlah daerah turut membagikan pengalamannya dalam melakukan praktik pertanian berkelanjutan. Ya, karena memang kalau misalnya kita ingin mandiri pangan tentu berbasis kepada potensi kita miliki. Jadi saya katakan bahwa misalnya daerah kepulauan yang sumber pangannya misalnya sumber proteinnya adalah ikan misalnya. Tentu dia akan mandiri ketika kemudian basis konsumsinya adalah ikan. Pesta Kreatif Anak Muda Idea Fest 2024 menjadi yang termegah sejak ajang ini dihelat pada tahun 2011. Tidak hanya menyajikan pembicara yang keren dan kompeten, gelaran ini juga diramaikan dengan bazar produk kreatif dari 225 merek. Ramaditya Domas, Yusuf Fajar, dan Kurnia Amal Teguh Prasetya melaporkan dari Jakarta. Timnas U20 Indonesia tatap laga penentuan melawan Yaman. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Francesco Bagnaia berhasil menjuarai babak sprint race seri MotoGP di sirkuit Mandalika. Sementara sejumlah pembalap MotoGP melakukan aksi unik untuk mengatasi cuaca panas di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pembalap tim Yamaha Fabio Quartararo memilih berendam di dalam bak air es untuk melawan teriknya cuaca di Pulau Lombok. Aksi ini juga diikuti pembalap asal Jepang dari LCR Honda, Takaaki Nakagami, yang juga ikut-ikutan berendam di bak air. Lain halnya dengan Marquez bersaudara, Mark dan Alex, yang memilih bermain di laut. In the sprint here in Mandalika. It's a brilliant launch away from pole position once again, made a superb start from the second row. Now with the 8 times world champion. Sementara itu, pembalap tim Ducati Lenovo Francesco Bagnaia berhasil menjuarai sesi sprint race. Kemenangan Pecco tidak lepas dari insiden yang menimpa pemimpin klasmen George Martin yang terjatuh di lap pertama. Tempat kedua direbut rekan satu tim Pecco, Enea Bastianini, yang berhasil menyalip 6 kali juara dunia MotoGP, Marc Marquez, yang menyabat posisi ketiga. Duel Persik Kediri versus PSBS Biak dalam laga pekan ke-7 BRI Liga 1 berakhir dengan kekalahan tuan rumah. Tim Macan Putih takluk dengan skor 0-1 untuk kemenangan PSBS Biak. Gol itu datang malah dari tim tamu. Persik Kediri sebagai tuan rumah tampil percaya diri sejak menit awal dengan menekan pertahanan PSBS Biak saat laga di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur Sabtu sore. Serangan yang dibangun oleh skuad Badai Pasifik kerap menemui kebuntuan, sedangkan pasukan Macan Putih mengandalkan serangan balik cepat. Bahaya tadi bidor tendangan melengkung dari jam Felix Royer. Oh, bahaya ini. Di menit-menit menjelang berakhirnya babak pertama, Alexandro dos Santos Pereira berhasil membawa Badai Pasifik memimpin lewat titik putih setelah tendangannya menjebol gawang Persik. Baik, sudah ancang-ancang Alexandro. Gol itu datang malah dari tim tamu. Alexandro dos Santos Pereira menciptakan gol keduanya di musim ini. Hingga berakhirnya babak pertama, PSBS Biak memimpin dengan skor 1-0 atas Persik Kediri. Sementara itu dalam keadaan tertinggal, tim Macan Putih berusaha menekan. Jual beli serangan pada penghujung laga babak kedua tak membuahkan hasil. Kedua tim tetap tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada. Hingga tambahan waktu 6 menit diberikan, tak ada gol tercipta, sehingga PSBS Biak berhasil meraih kemenangan pada laga ini dengan menaklukkan tim tuan rumah. Madura United bermain imbang melawan Persib Bandung dengan skor 2-2 dalam pertandingan BRI Liga 1 2024-2025. Kedua tim bermain menarik dengan diwarnai gol-gol cantik. Skor imbang 2-2 buat Persib perpanjang rekor tak terkalahkan hingga pekan ke-7, sementara Madura United tak pernah menang di 7 pertandingan. Dimiliki Lanjutan laga BRI Liga 1 2024-2025, Madura United melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur Sabtu malam berlangsung sengit. Pertandingan baru berjalan 6 menit, Arsa Ramadan memberikan umpan pendek ke Lulinya yang melepaskan tembakan melengkung dan masuk ke gawang Persib sehingga skor menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Persib akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-29 melalui tandukan Tyrone Del Pino yang menerima umpan silang Ciro Alves. Kedudukan kemudian menjadi 2-1 setelah Ciro memberikan umpan datar yang disambut Adam Alis dengan tendangan keras yang menjadi gol.
Pada babak kedua, Laskar Sape kerap membombardir pertahanan Maung Bandung. Di menit ke-60, Lulinya sukses mencetak gol keduanya ke gawang Persib Bandung dengan memanfaatkan umpan terukur dari Jordi Hendrik. Skor pun menjadi sama kuat 2-2. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-2 tetap bertahan. Kedua tim harus rela berbagi poin. Lanjutan pekan ke-7 BRI Liga 1 akan menyajikan pertandingan seru antara Semen Padang FC melawan Persis Solo. Sementara Persija bertekad bangkit saat melakoni laga big match melawan PSM Makassar. Persija Jakarta mematangkan strategi jelang laga big match melawan PSM Makassar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta malam nanti. Macan Kemayoran bertekad meraih 3 poin setelah gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir mereka. Pelatih Carlos Peña memberikan perhatian khusus bagi lini serang Persija. Di kubu lawan, PSM Makassar datang menantang Persija tanpa pemain terbaiknya. Penyerang Juku Eja Nermin Haljeta cedera setelah membela PSM Makassar di kompetisi klub ASEAN. Total ada 3 pemain PSM Makassar yang harus menepi dari lapangan hijau. Di laga lain, Semen Padang FC akan menjamu Persis Solo di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sore nanti. Tuan rumah Kabausira ingin keluar dari zona degradasi setelah kalah di 3 pertandingan terakhir. Sementara Persis Solo yang hanya 1 tingkat di atas Semen Padang di klasemen BRI Liga 1 datang untuk menyudahi paceklik poin. Maklum saja, Laskar Sambernyawa selalu kalah di 2 pertandingan terakhir mereka. Tim Liputan melaporkan. Timnas U20 Indonesia akan melakoni laga penentuan melawan Yaman di kualifikasi Piala Asia U20 nanti malam. Garuda Nusantara wajib menang agar dapat otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U20 tahun 2025. Masih Doni lagi, Doni berikan bola dan plastik. Usai meraih kemenangan melawan Maladewa dan Timor Leste, Timnas U20 Indonesia menatap laga penentuan melawan Yaman di Stadion Madia Senayan nanti malam. Skuad Garuda Nusantara wajib menang agar dapat lolos otomatis ke gelaran Piala Asia U20 2025 di Tiongkok. Meski memuncaki grup F, anak asuh Indra Syafri sama-sama mengkoleksi 6 poin dan hanya terpaut selisih gol dengan Yaman. Sementara tim U20 Yaman tak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk lolos langsung ke turnamen Piala Asia usia muda. Jika kalah dari Indonesia, pasukan Yaman muda harus melalui babak play-off untuk berlaga di putaran final Piala Asia U20 tahun 2025. Iya, dukung dan saksikan Timnas Garuda Muda U20 berlaga di AFC U20 Asian Cup 2025 Qualifiers malam ini, Minggu 29 September Indonesia versus Yemen pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan dari Stadion Madia Senayan Jakarta, live eksklusif di Indosiar, SCTV, dan video. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar dan Kepedulian Pemirsa hadir di Desa Bendungan Jonggol, Jawa Barat. Toilet dan air bersih diberikan buat warga yang selama ini tidak memiliki toilet. Desa Bendungan Jonggol, Jawa Barat tidak jauh dari Jakarta, namun melihat lebih dalam, desa ini seperti desa jauh tertinggal. Sebagian warganya masih menggunakan kebun dan sungai untuk buang air besar karena tidak memiliki toilet bahkan air bersih. Nenek Esi, 80 tahun ini, salah satu warga Bendungan yang gembira karena mendapatkan toilet dan air bersih. Sebagai petani penggarap dengan penghasilan tidak tentu, untuk memiliki toilet bagai impian yang tidak pernah datang. Hingga Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar hadir memberikan toilet dan saluran air bersih. Bukan hanya Nenek Esi, warga lainnya mulai hari ini sudah harus memiliki kebiasaan baru karena memiliki toilet. YPP melihat bahwa di Desa Bendungan, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, masih ada sebagian masyarakat yang buang air besar itu harus lari ke kebun. Kalau nggak ke kebun, ke sungai.
tentu ini dampaknya tidak bagus untuk kesehatan, sehingga Yayasan Pundi Amal Budi Kasih terpanggil untuk membikinkan ada 7 unit toilet yang digunakan beberapa masyarakat di sekitar gitu ya. Jonggol 2 jam dari Jakarta. Masih banyak daerah di Indonesia yang tidak jauh dari Jakarta, namun hidup mereka tergantung sungai untuk beraktivitas. Kemiskinan kembali menjadi penyebab, bahkan mereka tidak memiliki akses kesehatan. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih hadir karena kepedulian kita, harapan mereka. Waluyo Adi Susanto melaporkan dari Jonggol, Jawa Barat. Pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Nurul Cinta pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.